Satgas Ladang Ganja Polda Sumatera Utara menemukan ladang ganja di kawasan Pegunungan Torsihite, Desa Rau-Rau Penjaringan, Kabupaten Mandailing, Natal. Kapolres Kutai Barat bersama Ketua Cabang Bayangkari Kutai Barat menyerahkan bantuan berupa sembako kepada masyarakat korban banjir di Long Iram, Kutai Barat. Presiden Joko Widodo memimpin KTT World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center Nusa Dua pada hari ini. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 20 Mei 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, pasca heboh ditemukannya bayi laki-laki di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, aparat kepolisian gerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku yang membuang bayi laki-laki tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora Polda Jawa Tengah, AKP Slamet mengatakan pelaku yang membuang bayi laki-laki tersebut merupakan ibu kandung bayi berinisial DK, 44 tahun, warga Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Tersangka ditangkap di wilayah Kecamatan Kalinyamatan, Jepara untuk kemudian dibawa ke Polres Blora guna proses hukum lebih lanjut karena terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara penangkapan. Atas perbuatannya, DK dijerat pasal 307 Junto 305 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara itu, MG 44 tahun warga Kaligesing, Kabupaten Purworejo menyetubuhi anak kandungnya MN 13 tahun hingga hamil 8 bulan. Menurut pengakuan pelaku menyetubuhi MN sebanyak 2 kali. Perkara persetubuhan ini terungkap karena kecurigaan keluarga korban akan bentuk tubuh korban yang berubah. Dalam perkara persetubuhan ini, petugas menyita 1 buah kaos, 1 buah celana pendek, 2 potong pakaian dalam, 2 buah alat tes kehamilan, dan 1 lembar surat keterangan hamil dari Puskesmas Kaligesing. Satreskrim Polres Purworejo mengatakan saat ini korban telah dilakukan visum, sementara pelaku sudah ditahan di Mapolres Purworejo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kemudian sebagai modus operandinya, tersangka memanfaatkan situasi ketika istri sedang tidur. Maka tersangka membujuk guna untuk selanjutnya tersangka melakukan bujuk rayu untuk menyalurkan hasrat seksnya dengan cara menyentuh guna. Beralih ke informasi lain, tim Satgas Ladang Ganja Polda Sumatera Utara menemukan ladang ganja di kawasan Pegunungan Torsihite, Desa Rau-Rau Penjaringan, Kabupaten Mandailing, Natal. Tim Satgas Ladang Ganja Polda Sumatera Utara menemukan ladang ganja di kawasan Pegunungan Torsihite, Desa Rau-Rau Penjaringan, Kabupaten Mandailing, Natal.
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi mengatakan penemuan ladang ganja ini merupakan kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan memanfaatkan data satelit penginderaan jauh untuk memantau keberadaan ladang ganja di Kabupaten Madinah. Kapolda Sumut menambahkan pemanfaatan teknologi canggih ini bertujuan untuk membantu kerja polisi dalam mengidentifikasi setiap tanaman termasuk tanaman yang berada di area pegunungan. Termasuk hari ini saya di Madinah menemukan 2 lokasi ladang ganja yang sebelumnya Polres Madinah juga sudah menemukan. Lokasi ladang ganja yang kita temukan hari ini ada di Kecamatan Tambangan, ada di wilayah Madinah bagian selatan, dan kita tahu bahwa untuk mengidentifikasi pohon ganja seperti ini dulu kita lakukan dengan cara yang manual. Tapi hari ini saya nanti mohon dari BRIN bisa sedikit memberikan penjelasan bagaimana teknologi membantu kita semua untuk mengidentifikasi segala macam tanaman yang ditanam di atas permukaan bumi ini, termasuk tanaman ganja. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana pertambangan ilegal. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi melalui Wadir Reskrimsus Polda Kalsel AKBP Tri Hambodo mengungkapkan pengungkapan berawal dari patroli rutin yang dilakukan personel Subdit 6 Tipiter Dit Reskrimsus Polda Kalsel yang mendapati aktivitas penambangan batu bara ilegal yang dilakukan di Desa Ida Manggala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta barang bukti alat berat hingga ratusan ton batu bara. Berdasarkan keterangan dari pengawas dan operator, aktivitas pertambangan ini telah berjalan selama 1 bulan dan hasil dari pertambangan yakni batu bara belum ada yang keluar. Saat ini pemeriksaan masih berjalan terhadap beberapa saksi diantaranya pengawas, operator, dan supir. Meski belum ada penetapan tersangka, namun pelaku yang terbukti melakukan penambangan ilegal nantinya akan dijerat pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Sementara itu, bus Surya Kencana jurusan Bima Mataram yang datang dari arah Mataram ke Pelabuhan Kayangan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Desa Pringgabaya Utara, Kabupaten Lombok Timur. Bus yang membawa penumpang sebanyak 32 orang tersebut mengalami hilang kendali imbas dari upaya menghindari pengendara motor yang datang dari arah depan yang sedang membawa rumput. Kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Bus Surya Kencana melaju dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba oleng ke sebelah kanan menabrak tembok PDAM dan tiang listrik. Adapun jumlah penumpang yang di dalam bus Surya Kencana sebanyak 32 orang berhasil selamat dengan keluar melalui kaca jendela sebelah kanan. Kendati begitu, masih terdapat sejumlah penumpang yang mengalami luka ringan dan sedang. Sementara itu, Satlantas Polres Kebumen bersama Pemkab Kabupaten Kebumen mengecek kendaraan angkutan umum atau ramcek kendaraan. Pengecekan dilakukan di terminal bus tipe A Kebumen terhadap kendaraan bus yang tengah beroperasi melintas Kabupaten Kebumen. Kegiatan dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Kebumen AKP Koyim Maturohman didampingi Dishub Kebumen, BPTD Kebumen, Dinas Kesehatan Kebumen, serta personel Satlantas Polres Kebumen. Ramcek di kendaraan dilakukan guna memastikan bahwa kendaraan yang tengah beroperasi dalam kondisi fit sehingga laik jalan. Para supir bus juga menjalani pengecekan kesehatan laboratorium ringan oleh Dinas Kesehatan Kebumen. Saat ramcek, bus yang masuk terminal akan diperiksa satu persatu mulai dari kelengkapan teknis seperti sistem penerangan, sistem pengereman, kondisi kaca depan, kondisi ban dan sabuk keselamatan hingga kelengkapan secara administrasi. Sasaran kegiatan ini adalah kendaraan pengangkut penumpang yang memasuki wilayah Kebumen. Total ada sekitar 22 bus yang dilakukan pengecekan. Kami dari Satuan Lalu Lintas beserta dengan
perhubungan dan juga dari kesehatan melakukan kegiatan ramcek di terminal tipe A Kabupaten Kebumen, di mana kegiatan pada hari ini adalah kita mengecek dari surat-surat kendaraan atau surat-surat dari bis. Yang kedua, cek kelayaan, kelayaan bis layak jalan atau layak tidak. Dan yang ketiga adalah cek kesehatan. Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.